Pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini meyakini bahwa dukungan Joko Widodo ini kepada kubu Ganjar Pranowo. Tapi di satu sisi, kubu 02 ini Prabowo Subianto juga sejak awal sudah mengusung bahwa akan melanjutkan ini program-program dari Presiden Joko Widodo. Lantas kemana nih suara dari pemilih Jokowi? Kita lihat dulu informasinya berikut ini. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meyakini dukungan Presiden Joko Widodo sejatinya hanya ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkap Hasto pasca digelarnya debat perdana calon presiden 2024. Hasto meyakini bahwa Ganjarlah yang hanya mampu akan menyempurnakan kerja Jokowi. Tak hanya itu, ia juga menyinggung keberadaan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dianggapnya tidak mencerminkan sosok Jokowi. Itu Pak Ganjar, Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka ketika Pak Ganjar di NTT, kemudian Pak Jokowi ke NTT, itu kan artinya rakyat melihat Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka hal-hal yang baik dari Pak Jokowi disempurnakan, diperbaiki, dinaikkan daya kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tentang KTP Sakti ternyata senafas dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bahkan dari polling yang kami lakukan, mencermati seluruh pemberitaan suara-suara dari rakyat di dalam debat kemarin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Sebelumnya hubungan Presiden Jokowi dan PDIP ditengarai memanas pasca anak sulung Jokowi Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Jokowi pun dianggap tidak lagi sejalan dengan PDI Perjuangan dan memilih mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahkan sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap sosok yang diduga ditujukan kepada Jokowi. Lantas, benarkah dukungan Jokowi kini kembali ke calon presiden yang didukung partai yang membesarkan dirinya, PDIP? Mungkinkah Jokowi mengalihkan dukungannya dari Prabowo Subianto yang secara kasat mata memilih anak sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Prabowo versus Ganjar saling klaim penerus Jokowi. Tema yang kita angkat hari ini ya. Lantas kemana ini suara dari pendukung Jokowi? Ataukah kembali lagi ke Ganjar Pranowo atau tetap di Prabowo Subianto? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan 3 narasumber. Sudah ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Habib. Waalaikumsalam Bang Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bang Ciko Hakim, ini juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Ciko. Assalamualaikum Bang Ciko. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Pak dosen. Assalamualaikum. Selamat pagi Fadil, Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bukan mewakili 01 ya, tetap ya. Lagi selama. Orang Madura kan nungguin robek baru ganti. Tapi pertanyaannya yang 2 orang ini nih Mas Adi ya. Iya. Berapa banyak baju biru saat ini dimiliki oleh Habibur Rahman? Dan berapa banyak kemeja putih dimiliki oleh Ciko Hakim? Pertanyaannya Kalau bukan ini itu dari sebenarnya. 2019. Oh, dari 2019. Oke lah. Bang Habib, mendengar nih, apakah memang benar suaranya Pak Jokowi ini akhirnya kembali lagi ke Ganjar, bukan full begitu ke Prabowo Subianto? Diklaim loh langsung oleh sekjennya loh langsung. Itu kan soal akhir ya, jadi semua bisa klaim tapi tanggal 14 baru bisa tahu kita. Ya, cuma kan soal melanjutkan itu kan soal komitmen, melanjutkan capaian legasinya Pak Jokowi itu komitmen kami. Ya. Komitmen kami, sikap kebangsaannya Pak Prabowo dan Pak Gibran bahwa apa yang dicapai Pak Jokowi selama ini sudah sangat baik, sudah sangat on the track ya. Jadi secara umum kita akan melanjutkan dan menyempurnakan ya. Nah, adapun narasi yang sempat beredar misalnya disebut Pak Jokowi neo Orba dan lain sebagainya, tapi sekarang belakangan kita melihat ada hal yang positif
disampaikan Pak Hasto barusan tadi, kalau kami menyimak, apa itu? Kami melihat hal positifnya bahwa harus bawahi apa tuh, Bang? Pak Hasto kembali menekankan bahwa kubunya adalah juga akan meneruskan kebijakannya Pak Jokowi. Ya kan, jadi kami senang dong. Jadi nggak khawatir suaranya terbelah nanti? Itu hal nanti, makanya. Kami senang, ini hal yang positif, artinya dua faksi besar dalam kontestasi pemilu ini sudah dalam frekuensi yang sama kembali. Emang tadinya nggak sama ya? Ya, saya nggak tahu. Tapi ini mau mengatakan 2 lawan 1 kayaknya. Jadi sudah dalam frekuensi yang sama kembali, bahwa akhirnya kegalauan kita kegalauan sebagian besar masyarakat, jangan sampai pemilu ini kita semua kembali ke titik nol, ya kan? Jangan sampai kita mengulangi kembali periodisasi yang 10 tahunan ekstrim to ekstrim, begitu 10 tahun ganti rezim, ekstrim lagi, ganti kebijakan dan lain sebagainya. Makanya kan kita capai targetnya Indonesia Emas 2045. Nah, itu kan keberlanjutan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Positif sekali Bang Habib pagi hari ini nampaknya ya. Tapi benar atau tidak positifnya, saya ingin coba. Bang Habib kan menyimak ya. Paksa enggak nih. Nah, itu dia Bang Ciko. Bang Habib kan menyimak. Bang Habib tuh kita undang di TV One untuk nonton bersama debat waktu kemarin itu kan, Bang. Menurut narasi dari seorang Ganjar Pranowo, menurut Anda apakah memang ia menampakkan keberlanjutan program-program Jokowi atau tidak? Masalah pupuk aja tuh udah beda kayaknya deh. Iya, makanya kan kita melihat yang paling update. Walaupun waktu debat kemarin kan kita lihat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Padahal kan secara umum kan menurut kita kondisinya sudah on the track. Termasuk soal hukum. Ya kan, banyak hal baru kita capai, soal KUHP, soal restoratif justice, pergantian perbaikan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Itu kan semua sudah jalan yang ingin kita perbaiki dan ingin kita pertahankan. Tetapi 1, 2 hari, 3 hari, terus setidaknya seminggu belakangan ini saya senang dengan pernyataan sahabat-sahabat kami dari PDI Perjuangan. Pernyataan dari PDI Perjuangan. Ya, Pak Hasto tadi yang disampaikan. Tapi relate dengan pernyataan Ganjar Pranowo? Ya, saya nggak tahu, nanti dikonfirmasi aja Bang Ciko ya. Tapi kita senang lah ya. Kalau kami ini kan memandang surprise pagi ini dari Bung Habib. Memandang secara optimis. Cara pandang kami itu optimis ya kan. Kalau sama-sama satu frekuensi kan tinggal yang mana yang menang aja. Ya enggak? Kalau kami menang, alhamdulillah dapat mandat dari rakyat. Ya kan, kalau Pak Ganjar yang menang ya kita dukung. Gitu kan? Kita dengarkan dulu suara dari Bang Ciko. Keren. Gimana nih Bang Ciko nih? Ya kan memang begitu. Dibilang sudah satu frekuensi. Jadi pagi ini ada elemen of surprise nih dari Bung Habib. Ya kan? Jadi kita bingung nih lah, padahal udah siap-siap kan. Bang Ciko, gayung bersambut. Jadi gini, kita bicara, saya setuju dengan Habib tadi bahwa kita nggak bisa bicara kemana suara pendukung Pak Jokowi hari ini, karena memang hasil-hasil survei juga banyak yang berbeda ya. Perbedaannya terlalu tinggi, bahkan melebihi margin of error masing-masing lembaga survei. Tapi kita bicara dari awal aja lah sih, kita bicara sosok. Kita bicara sosok bahwa yang mempunyai ideologi kerakyatan ini kan sesuatu yang built-in. Built-in artinya apa? Orang-orang yang pernah hidup miskin, orang-orang yang pernah berjuang dari bawah sampai ke titik sukses ya. Nah, kita itu ada persamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, ini semua adalah orang-orang yang paham betul bagaimana menjadi miskin dan apa yang mereka butuhkan ketika mereka miskin untuk mencapai suatu titik sukses. Sehingga itu program-program itu bisa dicerminkan oleh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud dalam visi misi kami gitu. Ketika kita bicara beasiswa, kita bicara satu sarjana untuk satu keluarga miskin, kita bicara hal-hal seperti itu. Nah, KTP dan sebagainya. Dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kita bicara soal siapa sih PDI Perjuangan, siapa sih Pak Jokowi. Mereka kan satu kesatuan ya, sejak pemilihan wali kota Solo pertama, kedua maupun gubernur DKI Jakarta dua kali mencalonkan presiden. Nah, ini PDI Perjuangan adalah partai yang paling dekat dengan sosok Pak Jokowi dan menyatu dengan sosok Pak Jokowi dan juga mendukung pemerintahan Presiden Pak Jokowi selama 2 periode ini. Tapi kan dengan segala kesuksesan dan dengan segala ketidaksuksesannya lain-lain. Kita harus terima itu. Nah, kalaupun sempat ada tambahan narasi ketidaksuksesan gitu ya. Tapi kan itu juga menjadi tanggung jawab kami ya, gitu ya. Jujur masih menjadi tanggung jawab. Tentu, karena kita masih berada di kabinet. Tapi dan kita juga dalam Ganjar Pranowo sering di beberapa kesempatan kok
narasinya justru malah tidak sejalan. Orang itu kalau terlalu cinta, kalau disakitin dikit tuh ada ngambek-ngambeknya, ya kan? Tapi itu ngambek loh, bukan cerai. Ya kan? Dalam arti masih bisa kembali lagi bos. Biasanya gitu. justru baikan lebih hangat lagi ketika udah baikan. Nah, ini yang memang masih cinta belum cerai, tapi kan buat yang diterima oleh yang lain itu kan bisa baper loh orang. Takutnya bisa pindah ke lain hati. Makanya ada acara TV itu saya ngomong di sini kan gitu. Nah, ini yang kita lihat ke depannya, bahkan di dalam visi misi kami tidak ada yang menyatakan sama sekali bahwa perubahan total. Semuanya adalah keberlanjutan tapi dengan percepatan dan dengan penyempurnaan. Jadi tidak ada yang kita bilang, oh kita nggak suka program ini, kita akan ganti. Nggak ada. Tapi Karena kita bicara soal KTP Sakti misalnya, yang sekarang menjadi andalan kami. Itu semua adalah bukan perubahan, itu adalah menyatukan semua kartu-kartu menjadi dimasukkan ke dalam nomor induk kependudukan. Sehingga masyarakat tidak lagi harus membawa banyak kartu. Penyempurnaan lah penyempurnaan gitu ya. Penyempurnaan, pemudahan bagi masyarakat. Jadi sebenarnya Bang Ciko, goes without saying bahwa yang paling Jokowi itu ya Pak Ganjar dengan segala metode kampanyenya seperti belusukan, bahkan belusukan plus dengan menginap di rumah warga. Jadi ya itulah. Bang Tapi Ciko, kembali lagi ntar tanggal 14 bukan cara dari ya kan, bos? bukan cara dari PDIP ya, melihat tadinya suaranya dari pendukungnya Pak Jokowi sudah banyak ke Prabowo, sehingga nampaknya harus perlu lagi nih ada kedekatan antara PDIP dan juga Jokowi sehingga pendukungnya lari juga ke Ganjar. Saya nggak mau menafikan bahwa ada unsur itu. Ya tentu aja. Kita kan justru dalam kampanye justru kita melihatkan segala macam. Tapi itu bukan perubahan strategi yang sulit buat kami, karena memang pada dasarnya kita cinta, saling cinta gitu ya, Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Jadi ini hal yang natural aja lah gitu. Oke, tapi Anda tetap mengklaim kan penerus Jokowi, pelaksana segala pemikiran visi Pak Jokowi adalah Prabowo Subianto. Jadi untuk sesuatu yang baik ya kan ya, kita bukan saling klaim, tapi kita menunjukkan komitmen, ya kan. Bukan persoalan siapa dekat dengan siapa, tapi komitmen. Pak Prabowo kemarin dekat mah siapapun juga bisa dekat. Ngobrol kan dengan saya ada di forum seperti ini kecil. Saya bingung waktu awal ini apa namanya di kabinet ya. Ini seolah-olah ini Pak Jokowi itu sudah membaca ya buku-buku kita, Paradoks ya kan, buku-buku yang ditulis Pak Prabowo dan tim ya kan, manifesto Gerindra, karena pola pemikirannya sama. Ya, misalnya gini, paling seru ini soal hilirisasi. Lah itu kan yang kita bicarakan sejak dahulu, gitu kan ya. Artinya gini Pak, ketika kita bicara dalam konteks ideologis, bicara sesuatu yang baik, memang secara alamiah akan timbul kesamaan-kesamaan, ya kan ya. Dalam format pemikiran maupun dalam ketika kita kilas balik ke belakang track recordnya, gitu kan. Kalau Pak Jokowi punya belusukan versi sipilnya, misalnya kan ya. Ketemu ke masyarakat pasar-pasar, Pak Prabowo belusukan versi militernya ya bersama pasukannya. Itu Pak Prabowo itu kan dulu dikenal sebagai perwira yang jarang ngantor di office-nya, tapi keliling ke perbatasan, turun ke lapangan bersama prajurit yang paling rendah, mengecek penduduk dan sekitarnya. Tapi yang paling penting tadi soal ideologi ya kan dan pemikiran kurang lebih sama gitu loh, yang disampaikan dan dilakukan Pak Prabowo, yang dipikirkan dan dilakukan Pak Prabowo dengan yang dipikirkan dan dilakukan Pak Jokowi. Oke, Mas Hadi, mereka mengatakan ideologi udah sama dan lain sebagainya begitu. Tapi kayaknya dasar mengatakan kesamaan itu pasti berbeda-beda ya mungkin ya. Kita ulas lebih lanjut di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami akan kembali. Mas Hadi, silakan Mas Hadi. Banyak kesamaan pagi ini antara mereka berdua, Mas Hadi? Ya justru banyak yang aneh menurut saya. Aneh. Kenapa anehnya? Harusnya berkelahi itu. Harusnya berkelahi. Ini tidak mungkin memperebutkan ceruk pemilih yang sama. Jadi bagi saya kenapa ada kesamaan ya tentu pertama mungkin amunisi pertempurannya sudah hampir mentok dan habis. Yang dimiliki oleh siapa? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nah yang kedua memang politik kita ini kan ada kalanya bersaing, saling berperang dan saling bertempur, dan ada kalanya juga saling berangkulan dan saling muji. Itu sangat biasa. Tapi momen sekarang kayak belum cocok untuk berangkulan. Nah yang kedua mungkin ini juga bagian dari strategi politik ya, karena attacking campaign, kampanye yang selalu menyerang satu sama yang lain, entah itu siapa yang memulai, entah nggak kemakan entah gitu ya, Gerindra, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar, itu tidak memantik simpati publik yang cukup luar biasa. Jadi tensi di mana saling berangkulan, di mana ada upaya-upaya membangun narasi bahwa politik itu adalah persahabatan, menghilangkan friksi-friksi, itu yang sebenarnya disukai oleh publik selama ini. Saya hakul yakin teman-teman pendukung Prabowo, teman-temannya Mas Ganjar sedang mengkapitalisasi betul bahwa agresivitas dan sikap ofensif menyerang satu sama yang lain itu justru kontraproduktif terhadap mereka ya. Oleh karena itu dalam
strategi komunikasi politik ini harus dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan publik yang positif tentu saja. Yang kedua adalah kalau mau jujur, itu adalah sebagai upaya untuk mendapatkan para pemilih Jokowi yang sebenarnya sejak awal diperebutkan oleh pendukungnya Prabowo dan pendukungnya Pak Ganjar. Dulu sebelum ada Gibran maju, kan orang pasti berpikir sebenarnya pilihan politik Jokowi dan pendukungnya itu ke siapa? Lebih berat ke Prabowo kah atau lebih kepada Ganjar Pranowo? Harus diakui ketika PDIP, ketika Ganjar misalnya, bahasanya Bang Ciko, agak sedikit ngambek ketika Jokowi kelihatan mendukung Gibran menjadi pendukungnya Prabowo, itu kan dalam banyak hal membuat pemilih-pemilih Jokowi yang sangat rasional sebenarnya lebih ingin di tengah, lebih kepada Pak Prabowo Subianto. Ini bagian dari strategi komunikasi politik bahwa pendukungnya Pak Jokowi sekalipun tidak mendukung Ganjar, minimal tidak kemana-kemana dulu, larinya ke swing voter, ataupun mereka yang sangat mungkin iman politiknya hanya akan ditentukan di akhir sebelum dia menentukan pilihan politik. Mas Adi, boleh nggak saya mungkin kita membahas sesuatu ya yang memang sebetulnya angkanya ini masih cukup fantastis, besar atau tidak. Mas bisa nggak share kepada publik, kepada pemirsa pagi ini, memang ceruknya ini besar ya, memperebutkan suara Jokowi, dukungan Jokowi. Kalau kita membaca variabel-variabel survei, hampir semua survei misalnya, termasuk survei yang kita lakukan, ditanya kepada publik, apakah Anda akan mengikuti selera politik atau dukungan politik Jokowi di 2024? Itu harus diakui, Mas, 40% mereka itu mempertimbangkan pilihan dan kecenderungan politik Jokowi. 40%. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul. Kalau menyerang Jokowi secara agresif, ini tentu tidak baik ya. Suasana kebatinan pendukung Jokowi yang sebenarnya dia lebih rasional. Oleh karena itu saya memahami betul misalnya bagaimana suasana politik teman-teman PDIP dan pendukung Ganjar. Kalau terus-menerus ofensif, agresif, terbuka mendukung menyerang Pak Jokowi dalam banyak hal ini adalah kontraproduktif. Pertanyaannya sekarang yang menyerang Jokowi siapa? Sometimes dikatakan calon presidennya. Tapi di satu sisi juga ada beberapa kader-kader dari partai PDI Perjuangannya. Gitu. Iya, kalau mau jujur sebenarnya kan belakangan ini saling mengklaim paling Jokowi dan saling membantah siapa yang tidak paling Jokowi. Misalnya belakangan muncul narasi bahwa Prabowo itu dianggap bukan bagian dari replika politik Pak Jokowi. Misalnya soal belusukannya lebih mirip kepada Ganjar. Tapi kan dalam banyak hal kan kita tahu bahwa yang sering ditenteng oleh Pak Jokowi, kebersamaannya dengan Pak Jokowi adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Ini saling klaim ini yang sepertinya sedang ingin diekspos kepada publik, terutama kepada mereka yang puas dengan kinerjanya Jokowi, kepada mereka yang akan mempertimbangkan dan mengikuti pilihan politik Jokowi sedang diperebutkan. Mas Adi, makanya tidak mengherankan kalau pasca debat khususnya banyak pendukungnya Jokowi yang kemudian terafiliasi sebagai pendukungnya Ganjar juga secara perlahan. Ini yang sedang ingin diusahakan betul oleh kubunya Bang Ciko dan Pak Ganjar supaya pendukungnya Pak Jokowi ini tidak hijrah dan migrasi besar-besaran kepada Pak Prabowo. Tapi Mas Adi melihat dengan taktik seperti ini masih bisa membuat ceruk Jokowi ini pindah ke PDIP atau memang sudah dikunci oleh Prabowo? Karena kan sudah ada Gibran di situ. Kalau mau jujur sebenarnya sejak awal pendukungnya Pak Jokowi kan terbelah, Pak. Ada yang ke Prabowo dan juga ada yang ke Pak Ganjar, itu tidak bisa dibantah. Ini kan sebenarnya untuk mengkapitalisasi kira-kira basis pemilihnya Jokowi nanti mayoritas itu lebih kemana? Kepada Prabowo kah atau kepada Ganjar kah? Strategi ini yang sepertinya silent betul sedang dimainkan. Ini kan soal bagaimana treatmentnya terhadap Pak Jokowi. Oleh karena itu ya, kalau kita membaca narasi-narasi politiknya teman-teman PDIP belakangan bahwa ya Ganjarlah yang sebenarnya paling Jokowi, bahwa Ganjar maju itu adalah tidak lepas dari endorsement yang diberikan oleh Pak Jokowi. Tapi pendukungnya Pak Prabowo nggak begitu. Lo lihat dong, ada Mas Gibran di situ, nggak mungkin. Itulah kemudian Mas Adi, ini perlu juga nanti diklarifikasi oleh Mas Ciko. Sebetulnya mereka itu merasa Ganjarlah Pak Jokowi, tapi terbentur juga oleh pasangan Prabowo yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Dikunci tadi anaknya Pak Jokowi ada di Prabowo. Karena begini Mas, banyak masyarakat kita yang tidak terlampau engage, tidak terlampau mengikuti day to day perkembangan politik. Banyak yang masih memperkirakan bahwa Jokowi itu tetap PDIP dan tetap menjadi bagian dari Ganjar Pranowo. Orang itu banyak yang nggak tahu bahwa Pak Jokowi itu iman politiknya sudah pisah dengan PDIP dengan Pak Ganjar. Ini yang sepertinya ingin dikaburkan betul pada level masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Jangan dikira masyarakat kita itu seperti kita. Ngerti politik, ngerti misalnya konflik di level internal, selera politiknya sudah beda antara Jokowi dengan Ganjar. Itu nggak semua orang begitu. Bang Ciko. Masyarakat kita masih jadi anggap iman politiknya sebenarnya sudah berbeda
berbeda gitu tadi dikatakan. Itu masih bisa diperdebatkan lah. Kami yakin bahwa itu bukan apa itu adanya ya. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kita bicara apakah memang sudah ke Pak Prabowo, ya kan, pendukung Jokowi ini, seharusnya Pak Prabowo di dalam survei, ya kan, real kita nggak usah pemilu lagi. Pendukung Pak Prabowo itu 40 sekian persen, pendukung Pak Jokowi juga sekian persen. Harusnya udah 90% kalau memang udah betul-betul di sana. Ya kan, kemarin udah ada pemilu sebelum-sebelumnya. Ini tapi kan, masih di bawah 50%. Ini nyatanya, iya, bahkan ada yang 30-an juga, ya kan, kan sangat bervariatif. Nah, ini satu. Yang kedua adalah masyarakat kita harus melihat juga bahwa apakah hanya sekedar endorsement atau garis keturunan seperti Gibran maju. Masyarakat kan juga cerdas, cukup bisa melihat yang mereka lihat adalah sosoknya. Apakah sosoknya sama? Seperti tadi saya ceritakan bahwa Pak Jokowi ini kan berangkat dari bawah, orang miskin tinggal di pinggiran sungai, ya kan, berjuang sampai ke atas. Gibran ini kan anak pengusaha mebel sukses, kemudian menjadi anak presiden. Tidak bisa dipisahkan. Iya kan? Jadi ini bukan anaknya. Tidak selalu begitu. Orang akan melihat sosoknya. Ya, orang ada sebagian yang murni hanya melihat itu, oh ini penerusnya nih anaknya gitu, atau Pak Jokowi sepertinya mendukung Pak Prabowo, kita dukung Pak Prabowo. Tapi saya yakin juga masyarakat yang rasional, yang cerdas akan juga melihat, tapi kok nggak sama ya sosoknya gitu. Nanti ada perubahan lagi, bisa aja begitu ya. Kita ingin justru kalau kita bicara strategi kampanye, ya itu juga masyarakat yang ingin kita ambil suaranya. Bagaimana Anda menjawab? Nggak fair dong kalau misalnya Anda membelah, ini bapak, saya mau ke bapaknya, tapi saya tidak ke anaknya. Saya rasa itu fair ya. Ini tahun 2023 kita bicara soal meritokrasi ya. Kita bicara soal merit di atas segalanya, di atas nepotisme, di atas kolusi dan lain-lain ya. Tidak everything nggak selalu goes without saying. Kalau ini anaknya pasti dia bisa meneruskan ya. Banyak juga bapaknya orang baik, anaknya jadi penjahat, bapaknya orang jahat, anaknya jadi orang baik. Ya gitu kan kita bisa. Tapi ini secara ekstrim. Tapi juga kesuksesan orang kan juga kita bisa lihat. Ada orang-orang kaya yang anaknya ya mediocre aja atau biasa-biasa aja, itu juga banyak. Nah ini yang jadi melihat sosoknya juga ya, Pak? Iya dong, sosoknya, kesamaan sosok itu yang lebih sama kan kita harus bisa lihat bahwa Ganjar justru jujur lah, lebih sama lah. Gitu. Bang Habib, pendapat Anda Bang Habib? Tahan dulu tapi Bang Habib deh. Lanjut lagi saya berikutnya. Sama kami di Bang Habib selanjutnya. Kita lanjutkan lagi. Bang Habib, kalau mendengar pernyataan dari Bang Ciko tadi, ya sebenarnya masyarakat juga melihat juga sosoknya nih. Nggak hanya anaknya Pak Jokowi di Prabowo, jadi semerta-merta ini semuanya dukungan ke sana semua. Ya silahkan saja, nggak ada masalah ya Pak Ciko mau klaim ya. Tapi kan masyarakat juga akan menilai konsistensi ya. Lalu kesamaan antara apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Misal nih, soal berbagai isu yang sangat strategis, sangat penting terkait cipta kerja misalnya. Kalau kami kan komitmen melanjutkan legasi Pak Jokowi itu kan all in, apa adanya. Ada kekurangan dikit kita rapin, tapi secara konsep dilanjutkan. Kita bertanya misalnya dengan narasi mengevaluasi ciptaker yang disampaikan Pak Ganjar, apakah paralel dengan yang disampaikan akan melanjutkan pemerintahannya, kebijakannya, legasinya Pak Jokowi. Tapi kan memang harus ada gagasan baru, Bang. Gitu. Iya tentu, ya makanya lah itu yang akan dinilai oleh publik. Oke, itu gagasan baru yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Istilahnya kan ciptaker ini kan kalau bagi Pak Jokowi itu kan my baby gitu ya. Andalannya untuk menarik investasi, ya kan, mendongkrak ekonomi, menyediakan lapangan kerja. Justru yang tidak dijalankan juga, yang dikritisi juga oleh Ganjar begitu ya. Justru itu ya kan ya, termasuk ketika kita misalnya dihadapkan pada situasi yang sulit nih, kita di framing jahat terkait MK-MK. Katanya pasti ada intervensi Pak Jokowi terhadap peluang kemajuan anaknya ini lewat MK. Itu siapa yang kita nggak tahu, tapi kami kan dalam posisi nggak ada masalah. Gitu. De facto, ya kan ya, kami katakan bahwa putusan MK-MK memang tidak adil dan lain sebagainya, putusan MK-MK ya, tidak berkualitas dan itu kan yang menjadi penilainya hakimnya itu kan masyarakat, ya kan ya. Dengan keteguhan sikap kami apa hasilnya? Setelah Pak Prabowo fix maju dengan Mas Gibran dengan berdasarkan putusan MK-MK, putusan MK 90, apakah menurun elektabilitasnya Pak Prabowo? Sebagian besar lembaga survei bahkan kita naiknya itu bisa 14% dari sebelum putusan MK, di mana kami yang bukan membela ya, dalam posisi menyampaikan bahwa itu putusan nggak ada masalah ya, majunya Gibran nggak ada masalah, elektabilitas Pak Prabowo naiknya 14%. Artinya apa?
segala framing bisa dilakukan konsisten atau tidak konsisten, ya kan ya. Ini orang kalau perlu ditenggelamkan, kalau nggak perlu kalau perlu dipuji, nggak perlu ditenggelamkan, ya nggak? Jadi nggak 100% dong berarti kalau kayak gitu. Nggak. Makanya, sementara kalau kami kan dari awal kalau di akhir ya, sejak 2019, begitu. Apa yang disampaikan Pak Prabowo bukan orisinil ya, tapi originalitas itu berbeda dengan formalitas. Tapi kalau suaranya Pak Jokowi semua ke Prabowo, tadi hitung-hitungannya bisa lebih dari 50% ya, pasti. Harusnya. Makanya ini kan bagaimana kami menunjukkan komitmen, ya. Kami melihat masyarakat itu 82% ya approval rating terhadap Pak Jokowi. Ya. Karena memang ini benar orang baik kalau kata Mas Bambang Pacul, dicintai rakyat. Iya nggak? Ada Mas Pacul kan? Luar juga tuh nama Mas Bambang. Iya kan? Satu lagi Mas Bambang Pacul. Bos saya Korea di Komisi 3 gitu kan. Ya nggak? Makanya itu jadi komitmen kami. Jadi kami nggak mau dibully gara-gara ada putusan MK dan lain sebagainya. Bagi kami Jokowi orang baik. Saya sepakat dengan Mas Pacul. Nggak pernah satu momen pun sejak 2019 rekonsiliasi itu kan ya, kita tinggalkan Pak Jokowi sendiri gitu loh, nggak pernah gitu loh. Jadi silakan rakyat menilai ya, apakah akan terus membesar dukungan kepada kami ya kan ya, apakah bisa lari dukungannya ke pas-pas ya nggak apa-apa. Yang paling penting di politik itu Pak, kita tunjukkan komitmen. Nah itu dia. Baik, Mas Adi, menarik loh yang ulasan disampaikan oleh Bang Habib ya. Kalau yang kira-kiranya tidak populer atau tidak populis, saya nggak ke Jokowi. Tapi untuk yang ini saya ke Jokowi. Jadi mau yang enaknya aja nih berarti nih. Konsisten gitu loh. Ini yang bisa jawab itu Bang Ciko. Ya. Kalau saya sederhana, pasca debat memang narasi politik ya pendukungnya Pak Ganjar Pranowo relatif positif kepada Pak Jokowi. Yang selalu mengatakan bahwa tegak lurus dengan semua hal, legacy, hal-hal yang sifatnya substantif yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini kan sebagai upaya satu ya, bahwa gaya komunikasi yang saya sebutkan tadi agresif itu memang kontraproduktif. Yang kedua, ini kan sebenarnya untuk mengamplifikasi bagaimana tingkat ketidaktahuan publik soal friksi yang terjadi antara Ganjar dan Pak Jokowi itu tidak terlampau terekspos. Oleh karena itu kalau mau jujur sebenarnya kan masih banyak caleg-caleg dari PDIP yang sebenarnya di situ ada juga fotonya Pak Jokowi. Banyak orang yang tidak tahu level menengah ke bawah. Tunggu tanggal mainnya ya. Iya, yang kelas menengah ke bawah, yang masih melihat bahwa Pak Jokowi, Ganjar dan PDIP ini baik-baik saja. Hanya sedikit saja yang tahu bahwa Pak Jokowi itu ya iman politiknya nggak mungkin kemana-mana. Di situ ada Gibran yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Ini yang sepertinya memang sedang dipertaruhkan betul ya menuju di 2024 sampai tanggal 14 Februari. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau apa yang disampaikan oleh Bang Ciko itu betul, bahwa ini pendukung Pak Jokowi di 55%, semua ke Prabowo yang dulu 44% ya mestinya tinggilah suaranya lebih tinggi dari sekarang. Memang pemilih itu tidak sesederhana menuangkan air gitu ya di gelas yang kosong. Pak Prabowo tinggi hari ini harus diakui itu kan didasarkan atas memang loyalis dan strong voter Pak Prabowo di 2019 ditambah sebagian dari pendukungnya Pak Jokowi 2019 yang lalu. Kalau kita menghitung secara umum, kalau tidak salah hasil pemilu 2019 Pak Prabowo itu kan sekitar 45 atau 44%. Itu persis sama dengan angka survei elektabilitas hari ini yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Itu angka manis. Artinya Mas? Artinya apa? Ada sebagian pendukung Prabowo juga pindah ke lain hati. Ke siapa? Ke Anies Baswedan. Ada juga misalnya pendukungnya Pak Jokowi yang dulu dengan PDIP, yang dulu dengan Ganjar, ada yang pindah kepada ke Pak Prabowo Subianto. Tapi ada juga yang tetap bertahan dengan Pak Ganjar Pranowo. Oleh karena itu nggak nambah-nambah amat dong berarti gitu. Ya kalau mau jujur bisa dicek Mas 2019. Hasil pilpresnya Prabowo Subianto itu 44 atau 45% pastinya ya. Oleh karena itu ini adalah percampuran dari dua kutub besar. Pendukung Jokowi dengan Pak Prabowo yang saat ini angkanya 40%. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah kalau pendukungnya Prabowo hanya ingin meninggalkan meninggalkan Ganjar dan Anies dalam konteks elektabilitas, saya kira ya nggak perlu agresif-agresif amat Mas untuk pilpres. Tapi kalau bicara untuk memenangkan satu putaran harus kerja keras. Nah, kan itu yang perlu disampaikan secara terbuka karena 45% angkanya per hari ini. Masih ada 1 bulan lebih Pak. Nah itu maksud saya begitu. Begitupun dengan pendukung Anies dan Pak Ganjar ya. Jangan terlampau bermimpi besar untuk bisa mengalahkan Prabowo dan Gibran, minimal mepet lah untuk mendekati elektabilitas. Jadi ada PR-nya masing-masing. Baik, Bang Ciko, tanggapannya tadi juga pernyataan Mas Adi dan juga Bang Habib.
Saya tanggapi dulu soal Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya itu bagian dari penyempurnaan dan perbaikan dari program yang ada. Bukan berarti kita mengevaluasi secara keseluruhan ya. Saya mendengar apa yang disampaikan. Tapi kan narasi itu kan diterima masyarakat. Memang ya, kadang-kadang memang ada soundbite, potongan-potongan yang memang seakan-akan akan mengubah semuanya. Tapi kan kita bicara soal Cipta Kerja, Pak Ganjar justru menitik beratkan perhatiannya terhadap kesejahteraan buruh. Nah ini yang dia bilang kan, justru buruh ini pengaruh buruhnya sejahtera dan senang, pemerintah maupun pengusaha juga akan menjadi lebih baik lagi. Nah ini yang secara keseluruhan kita sampaikan. Tapi kembali lagi dikatakan menarik memang waktu ini masih tanggal 14 Februari. Tapi sampai ke sana justru saya melihatnya, kalau kami melihatnya bahwa suara Prabowo ini ya antara mandek dan ada kemungkinan turun. Nah, kenapa? Suara kami lebih bisa naik karena begitu. Kita naik. Ratingnya 14% mandek. Yang mandek yang mana ini? Kita 14%. Tapi memang dia turun tapi, gitu. tapi mungkin udah sampai peaknya gitu ya. Oh, udah sampai peak. Memang trennya sekarang itu tidak menunjukkan bahwa akan ada yang menang satu putaran. Kita jujur aja ya. Kita tidak melihat itu dan kita berharap memang masuk putaran kedua, ya kita bersaing. Ya kita habis itu kita yang menang lah, kira-kira begitulah. Kalau begitu ya. Menjelang debat kedua nih, ya dari Jumat besok ini kan Wapres nih. PDIP akan melakukan serangan terhadap Cawapres yang lainnya? Pak Prabowo. Ya itu kan sekarang gini, itu tergantung format debat yang diberikan oleh KPU kan. Ini selama ini kalau kita lihat yang kemarin terjadi itu kan memang tidak ada ruang untuk saling menyerang dan saya rasa juga bukan hal yang baik gitu ya. Tapi kami memberikan kan tadi kan di awal kan kita bersama Pak Jokowi masih kan. Tentu kami memberikan masukan agar memang panelis diberikan ruang untuk lebih bertanya kepada langsung kepada para paslon, pasangan calon dan lain-lain. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi narasi-narasi terus akan berlanjutan dengan program Pak Jokowi akan dikeluarkan nantinya di debat kedua. Dan memang itu bukan sekedar narasi karena visi misi yang kita masukkan ke dalam KPU juga ada isinya begitu. Oke, Bang Habib singkat saja Bang. Mentok tuh katanya tadi ini. Ada yang mentok tapi racing ya, 45, 14%. Masa yang ngomong mentok dia turun? Oke, sudah selesai. Makasih banyak Bang Habib Terima kasih banyak Bapak. Mas Adi Prayitno, terima kasih sudah hadir bersama kami.